Waduh, kalau lihat profilnya Keren, ya, luar Luar biasa. biasa. Melakukan operasi di atas kapal. Nah itu, jadi sampai segitunya terjun ke daerah-daerah pedalaman-pedalaman di Indonesia untuk membantu orang. Nah itu dia, untuk melihat ya pelayanan yang dilakukan Dr. Lee di tengah pandemi. Saat ini kita sudah terhubung nih Iya. dengan Dr. Lee ya, dengan Dr. Lee Agustinus Darmawan. Yang juga memang sedang merayakan seperti itu ya, Imlek 2572. Halo Dok. Selamat malam, dokter. Nih kongsi Halo, dulu nih selamat kayaknya nih, malam. kongsi sinian dulu nih ya. Kongsi sini. Iya, Kongsi. kongsi. Sehat dok? Sehat, senantiasa. Mantap. Nah, Dokter Lee, ini pemirsa ingin tahu nih, ini apa sih sebetulnya yang membuat Dokter Lee ini terpanggil dan akhirnya mendirikan yang namanya Rumah Sakit Apung? Iya. Ide untuk mendirikan Rumah Sakit Apung lahir dari keprihatinan akan sesama kita yang tidak punya akses untuk mendapatkan layanan medis yang mereka dambakan. Dan kalau kita hanya bicara tentang kasih, dan itu sebatas hiasan atau lip service saja, tanpa ada tindakan nyata, itu sama dengan bohong. Kasih harus diterapkan. Dan kasih yang diterapkan ini selalu terkait dengan pengorbanan. Pengorbanan adalah memberikan sebagian dari yang ada pada kita kepada mereka yang membutuhkan, agar mereka juga mendapatkan kebahagiaan seperti yang kita miliki. Dan itu adalah pengorbanan dari kita. Pengorbanan itu banyak macamnya. Bisa pengorbanan waktu, pengorbanan finansial, pengorbanan perasaan, pengorbanan kemampuan, dan sebagainya dan seterusnya. Pengorbanan itu adalah ungkapan dari kasih, dari rasa kasih, dari rasa peduli yang kita terapkan di dalam suatu perbuatan nyata. Adalah omong kosong kalau kita mengatakan kepada seseorang yang datang kepada kita dan mengatakan dia lapar, dan kita katakan kepada dia, kamu pergi makan yang banyak, nanti kamu akan kenyang. Perkataan atau iman yang diungkapkan dengan kata-kata tanpa perbuatan nyata, itu pada prinsipnya adalah iman yang mati. Jadi iman dalam hal ini kasih itu jangan hanya berakhir sebatas ungkapan di mulut, di bibir saja, tapi hendaknya dilaksanakan dalam suatu tindakan. Betul. Dan inilah adalah tindakan nyata yang kami lakukan, memulai membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang kecil, dari kapal yang terbuat dari kayu. Walaupun kecil, walaupun satu jumlahnya, tapi kami telah memulai untuk menunjukkan empati kami kepada mereka yang membutuhkan, dan kami ulurkan, kami ulurkan tangan, kami berikan kasih itu. Oke. Kami datang mereka. Dokter Lee, ini kalau kita lihat ya tadi, ini harus diwujudkan seperti itu. Jangan hanya sebatas kata-kata, tapi hanya ngomong doang. Jangan ngomong doang, betul. Nah, ini diwujudkan oleh Dokter Lee dalam Rumah Sakit Apung ini. Tapi kita tahu dok, ini sebagai kita tahu dokter etis minor di sini, adakah mungkin di awal dok tantangan yang melayani masyarakat nih dalam memberikan fasilitas kesehatan tuh ada nggak sih dok pada saat di awal? Apakah mereka tidak percaya? Pastinya sulit sekali meyakinkan masyarakat, atau malah sebaliknya nih, malah mudah. Ya, seperti apa tantangannya begitu ya? Tantangan tentu ada, selalu ada tantangan. Setiap apa yang kita ingin lakukan, selalu ada tantangan. Pertama-tama tantangan itu datang dari diri kita sendiri. Ketika kita memikirkan, kalau saya lakukan ini, akan ada apa kesulitan yang menghadapi saya. Ketika saya memutuskan membuat sebuah rumah sakit
di atas sebuah kapal, saya sungguh tidak tahu apa persoalan. Saya sadar saya tidak dalam keadaan terhipnotis atau apa. Saya sadar bahwa persoalan dan kesulitan yang akan dihadapi itu banyak. Pertama, persoalan finansial. Kedua, alat peralatan. Dan yang ketiga, cuaca, situasi di atas kapal. Bagaimana saya harus mengatasinya semua. Tapi kalau kita tidak mulai, ya itu sama dengan Omdo. Saya katakan, saya mengerti persoalan Anda, saya bersimpati kepada Anda, tapi carilah dokter yang bisa membantu Anda. Itu enggak akan menolong orang yang membutuhkan bantuan kita. Baik ya, kita lihat bahwa ini memang harus dilakukan dan ternyata tantangan itu pasti ada di setiap usaha dan setiap yang kita ingin lakukan. Tapi dia pilih nggak menyerah ya. Betul, dengan niat dan tadi tujuan yang luar biasa Dr. Lee. Dr. Lee pantang menyerah dan bukan Omdo di sini ya. Dr. Lee mewujudkan itu. Dok, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda dan pemirsa kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.